karena ada titipan non meritokrasi. Jadi kalau anak muda bertanding berjuang meritokratif, jangan minta dibantu paman. Terima kasih Bapak. Mungkin karena sesi kita para siang hari ini dari pagi sampai jam 2, mungkin 3 orang penanya lagi gimana Pak? Masih ada yang mau tanya? Banyak banget Pak. Ya. Oke, baik, Ya, silakan. cepat ya, pertanyaan yang cepat. Oke, pertanyaannya singkat. Ya, silakan yang di belakang. Panitia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Muhammad, mahasiswa magister dari University of Jordan. Saya ingin menanyakan beberapa terkait yang tadi Bapak jelaskan. Agak dikecilin lagi. Terkait yang tadi Bapak jelaskan disparitas pendidikan antara yang mampu dan yang kurang. Dan yang kedua, sehubungan dengan ini banyak juga terjadi feudalisme dalam pelajaran agama. Jadi terutama di Indonesia Pak, karena di Indonesia masyarakat sosialnya mungkin sangat mengagungkan sekali ketokohan, terutama tokoh agama. Terkadang bukan terlihat, memang ada beberapa pembelajaran itu mungkin sedikit kasar ya, otoritas pendidikannya itu atau feudalisme dalam pendidikan agama itu terlihat sekali di Indonesia. Nah, itu bagaimana mengatasi feudalisme yang ada atau yang banyak tersebar di sosial masyarakat Indonesia. Dan ini juga sehubungan dengan disparitas yang ada, itu juga sangat berkaitan. Jadi bagaimana menurut Bapak untuk mengatasi hal tersebut? Baik, terima kasih Saudara Rinalhan. Mungkin satu pertanyaan lagi. Ya, silakan ya, Tuan. Mau dibantu? Perkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnia Afifah. Saya merupakan mahasiswa baru dari University of Jordan. Wah, baru ya. Saya mau bertanya, Mbak. Melihat tren hashtag kabur aja dulu yang sedang viral, karena kekecewaan masyarakat Indonesia terhadap banyak sekali regulasi baru yang tidak sesuai. Menurut Abah, apakah hal ini berpengaruh kepada cita-cita bangsa, yaitu Indonesia Emas tahun 2045? Karena bisa dilihat bahwasanya sekarang anak muda mulai bisa menilai dan melihat kesenjangan yang besar antara negaranya dan negara lain yang lebih sejahtera. Baik, terima kasih Saudari Agnia. Tadi pertanyaan dari Saudara. Ya. Silakan. Pertanyaannya adalah tentang Ari nama. Panggilannya Ari. Ya, Bung Ari, terkait dengan proses pembelajaran. Itu perubahan di dalam institusi pendidikannya akan perlu waktu yang panjang. Jadi menurut saya, kalau misalnya Anda melihat ada fenomena itu, maka proses untuk mengubah itu membutuhkan kepemimpinan yang berubah. Kata kuncinya adalah pada pemimpinnya. Kalau pemimpin institusi pendidikan menyadari pentingnya berpikir kritis, maka terjemahannya pasti egaliter. Benar nggak? Tapi kalau pimpinannya tidak menganggap berpikir kritis itu penting, pasti nggak egaliter. Egaliter itu lawannya feodal, kan? Nah, karena itulah penting bagi pemimpin institusi pendidikan untuk terbuka dan mau mengadopsi berpikir kritis. Dari situ nanti dia akan menumbuhkan institusi yang menumbuhkan suasana pembelajaran yang penuh dengan pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan itulah yang buat kita terbuka pikirannya.
pertanyaan-pertanyaan itulah yang membuat kita melihat sesuatu dari kacamata yang baru. Itu membutuhkan suasana yang tidak feodal. Kalau suasana feodal sulit untuk bisa tumbuh. Jadi usul saya kepemimpinan. Jadi nanti kalau Bung Ari pulang dan bikin lembaga pendidikan, maka Anda pimpin lembaga pendidikan itu dengan kata kunci berpikir kritis. Turunannya nanti pasti dan kemampuan terbuka. Teman-teman, Anda boleh saja baca sejarah Baitul Hikmah di Baghdad. Itu sangat terbuka dengan ilmuwan-ilmuwan berbasis kompetensi, bukan berbasis keyakinan. Jadi ilmuwan dengan keyakinan yang berbeda-beda diundang berdasarkan kompetensi. Itulah yang membuat kemudian Baitul Hikmah itu menjadi fenomenal di zaman itu. Dan sampai sekarang masih fenomenal. Ini menurut saya harus teman-teman Pak Bung Ari ya, ada pegang itu. Lalu teman-teman yang kedua, dalam usul pendidikan ini, ada satu kata yang menurut saya penting sekali. Namanya meritokrasi. Meritokrasi ini kunci keberhasilan teman-teman. Tanpa meritokrasi kita sulit. Kalau ada MTQ tingkat nasional, internasional, sering nggak Korea kita menang? Sering. Kok bisa? Kok bisa? Karena dikirim atas nama Indonesia berdasarkan meritokrasi. Betul tidak? Olimpiade Sains, sering nggak kita menang? Menang. Kenapa? Ya karena diseleksi berdasarkan merit. Kita ini kalau pakai meritokrasi jagoan. Tapi kalau nggak pakai meritokrasi kalahan kita. Panjat tebing. Nomor 1 bukan? Itu pakai apa? Merito. Nah, ini memberikan kita satu hal yang menarik. Meritokrasi itu penting. Dan meritokrasi itu mengantarkan pendidikan pada kemajuan. Sayangnya di kita, kemampuan kolaborasi kita masih belum tinggi. Kemampuan bangsa kita untuk kerjasama itu belum tinggi. Sehingga hampir semua jenis yang pakai kerja kelompok, kita belum pernah menang. Jarang sekali menang. Jarang sekali berhasil. Kenapa? Karena kita sulit kerja. Kemampuan kerjasama kita belum tumbuh. Dan banyak yang tidak pakai meritokrasi. Saya pernah ngalamin. Saya jadi gubernur di Jakarta. Terus ada pembentukan tim sepak bola U berapa. Itu banyak sekali yang titip ponakannya, yang titip anaknya, yang titip macam-macam. Titip untuk dimasukkan ke dalam tim. Dan padahal pembentukan tim itu kan harusnya meritokrasi, bukan? Masa titipan? Nah, itu yang menyebabkan kenapa kinerja kita jadi rendah. Kalau yang individual bisa nggak titipan? Ya dititipin tumbang pula. Ya kan? Karena individual. Tapi kalau kelompok, nah di sini sering terjadi. Ya sudah, 7 meritokrasi, 4 titipan. Itu yang membuat kita terjadi jadi buruk. Karena ada titipan non meritokrasi. Jadi kalau anak muda bertanding, berjuang, meritokratif, jangan minta dibantu paman. Ya. Meritokrasi itu penting. Saya sering ngomong soal sepak bola. Dia bilang titipan itu ada itu. Gitu. Titipan itu ada, ternyata bukan cuma sepak bola ya titipan itu. Ternyata ada juga yang lain. Gitu. Nah, jadi satu tadi berpikir kritis, kedua adalah meritokrasi. Kalau itu ada, maka kita akan punya suasana di pendidikan kita yang lebih baik.
Terus yang kedua, tadi soal Bung Andika, apa lagi sibuk apa? Yang kedua apa tadi pertanyaan? Oh, yang kedua, mohon maaf. Melihat hashtag kabur aja dulu, apakah hal ini berpengaruh pada cita-cita bangsa di tahun 2045 nanti, Pak? Enggak. Hashtag itu akan, kalau menurut saya bukan pada hashtagnya, tapi pada kita harus serius. Menurut saya hashtag ini memberikan warning kepada kita semua. Warningnya apa? Anak muda itu peduli dengan republik ini. Dengan hashtag itu mengirimkan pesan tentang kepedulian. Kepedulian sekaligus wawasan global. Bahwa kesempatan berkarya itu ada di mana saja. Tadi saya katakan, ketika Anda memilih berkarya di luar Indonesia, maka itu harus dipandang sebagai Anda membawa Indonesia ke kancah internasional. Bukan meninggalkan tanah air karena problem di tanah air, tapi Anda membawa nama Indonesia. Termasuk Anda yang sedang kuliah di sini. Anda sedang kuliah di sini itu karena Anda sedang membawa nama Indonesia di kancah global. Jadi warning atas situasi yang sedang kita hadapi, bahwa di luar sana ada kesempatan. Tapi juga anak-anak muda yang memilih untuk berkarya di luar, ketika memilih untuk bekerja, maka tempatkan itu sebagai bawa nama Indonesia. Nah, PR di kita masih banyak. PR kita masih banyak. Dan teman-teman harus sadar, tidak semua orang punya opsi untuk bisa berada di luar Indonesia. Banyak di antara kita yang tidak punya opsi itu. Banyak teman-teman yang mungkin lulus SMA, pengen kuliah juga di Yordan, tapi nggak bisa berangkat. Betul tidak, teman-teman? Nah, jadi saya ingin ajak untuk melihat bahwa Indonesia emas yang dicita-citakan dan lain-lain itu PR besar. Hanya bisa kejadian kalau kita fokus pada kualitas manusia. Yang disebut emas itu apanya sih yang emas? Orangnya, betul ya? Kan pada kualitas manusianya, bukan? Emas itu bukan sekedar GDP-nya, bukan sekedar pendapatan per kapitanya, tapi emas itu karena kualitas manusia. Karena itu, fokuslah pada, kalau biasa disebut human development index kita itu harus naik terus. Nanti dari situ otomatis kita punya peran yang sangat besar. Jadi saya melihat ke depan konsentrasi kita pada kualitas manusia. Dan teman-teman, kalau kualitas manusia itu ada, maka kita akan bisa berperan luar biasa di wilayah Asia Tenggara, di wilayah Asia, apalagi global. Tapi lagi-lagi, peran itu nggak bisa didapat tanpa ada peningkatan kualitas manusia. Nah, ini emas kita itu hanya bisa kita kerjakan memanfaatkan sumber daya yang cukup. Karena itu menurut hemat kami, kita sudah saatnya memanfaatkan hasil sumber daya alam untuk pengembangan kualitas manusia. Dengan begitu, maka sumber dayanya cukup. Kita punya kekayaan alam yang luar biasa. Tapi kekayaan alam itu tidak sepenuhnya dipakai untuk mengembangkan kualitas manusia. Kalau dipakai sepenuhnya, kita udah beres nih. Tidak perlu lagi kita khawatir tentang kekurangan SMP, kekurangan SMA. Kalau SD udah cukup. Kenapa dulu Pak, era Orde Baru serius bangun SD di semua tempat. Namanya SD Impres di semua tempat. Sayang waktu itu tidak diteruskan dengan SMP, Impres, SMA, Impres. Kalau ada, maka tidak ada lagi itu cerita seperti tadi. 5,6 juta masuk SD, 3,6, 3,7, 3,8 yang lulus SMA. Kenapa? Karena bentuknya nggak lagi piramid. SD-nya bawah banyak, SMP-nya sedikit, tapi bentuknya rata. Kalau rata, tenang kita. Karena semuanya dapat kesempatan. Ini dari mana? Membutuhkan sumber daya nggak sedikit. Karena itulah kekayaan alam kita harus dipakai di sini. Itu membutuhkan perubahan mindset. Bahwa kekayaan terbesar bangsa kita itu bukan pada alam, tapi pada manusia. Itu mindsetnya. Begitu ya jawabannya. Terima kasih. Baik, terima kasih saudara penjelasannya. Dan tepuk tangan untuk Bapak Adi Masud. Mungkin langsung saja Pak kepada seluruh penanya kami persilakan untuk maju ke depan dan Yang tanya dapat buku. ya Sudah boleh. Ya, Maju silakan. ke depan.
Saudari Diva, Saudari Andrea, Saudara Arinal, Saudara Milki, dan juga Saudara Zahid. Kami panggil untuk menuju ke depan untuk diberikan hadiah langsung. Dipersilakan untuk menaiki ke atas panggung. Silakan. Oke, silakan dibawa ke atas. Saya mau tanya aja statistik aja sebentar. Teman-teman yang berada di sini, yang berlatar belakang pendidikan berangkat ke sini, yang latar belakangnya pondok pesantren atau tangan? Mayoritas ya. Oke, terima kasih. Yang latar belakangnya bukan pondok pesantren, acungan tangan. Oke, turun lagi. Yang belajarnya di bidang agama Islam dan turunannya, angkat tangan. Oke, turun lagi. Yang bidangnya non pendidikan Islam dan turunannya, angkat tangan. Yang tinggi tangannya, biar kelihatan. Jadi memang mayoritas bidangnya banyak bidang keagamaan ya di sini. Oke, sip, makasih. Ya, bukunya langsung ditandatangani oleh Bapak Anies. Mungkin boleh menjelaskan nanti Pak, kenapa nama bukunya Menangkan Indonesia. Ya. Silakan. Boleh kita bertemu bersama. Baik, terima kasih kepada seluruh peserta. Oke, baik, terima kasih kepada seluruh penanya dan terima kasih juga kepada Bapak Anies Rashid Baswedan yang sudah memaparkan tentang tema yang sudah disiapkan oleh panitia. Saya ingin menyimpulkan bahwasanya mahasiswa merupakan agen perubahan baik di kancah nasional maupun internasional. Mahasiswa juga dituntut untuk memperluas relasi, memperbanyak skill, serta mengembangkan CV dari saat ini agar nanti kita di tahun 2045 kita bisa membayangkan bagaimana posisi kita nantinya. Dan yang terakhir, kita sebagai mahasiswa internasional pergi dari Indonesia bukan justru kita meninggalkan bangsa,
Akan tetapi justru kita yang akan menjadi duta serta agen perubahan. Mungkin cukup sekian dari kami atas pemaparan tentang tema yang sudah disiapkan panitia, yaitu perubahan tentang kolaborasi lintas bangsa untuk dunia yang berkeadilan serta perspektif pendidikan dan kemanusiaan. Terakhir, kami ucapkan kepada Bapak Anies atas waktunya dan kehadirannya. Mari kita berikan tepuk tangan. Terima kasih. Selanjutnya acara kami serahkan kepada narasumber.